Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Sadli dari Teknik Informatika kelas D1 dengan NIM 2255201-263. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem bilangan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah salah satu konsep dasar dalam matematika dan ilmu komputer. Sistem bilangan memungkinkan kita untuk mempresentasikan dan mengolah angka dalam bentuk yang lebih terstruktur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan sistem bilangan desimal, basis 10, untuk melakukan perhitungan, tetapi ada juga sistem bilangan lain yang digunakan di bidang-bidang khusus, seperti komputer. Dia menggunakan sistem bilangan binar, oktal, dan heksadesimal. Sistem bilangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mempresentasikan nilai atau besaran fisik. Setiap sistem bilangan memiliki basis atau bilangan dasar yang digunakan. Oke, di sini terdapat 4 teori dasar dalam sistem bilangan. Yang pertama itu sistem bilangan desimal, yang kedua itu sistem bilangan binar, ketiga sistem bilangan oktal, keempat sistem bilangan heksadesimal. Oke, yang pertama itu ada sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini menggunakan basis 10 yang berarti terdiri dari 10 simbol angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dalam sistem bilangan desimal, setiap digit dalam sebuah bilangan memiliki nilai yang ditentukan berdasarkan posisinya. Mulai dari digit paling kanan yang merupakan satuannya, diikuti oleh puluhan, ratusan, dan seterusnya. Contohnya seperti yang ada di sini, yaitu 379. Nah, 10-nya itu adalah sebuah simbol kalau dia tuh basis 10 atau desimal. Nah, 375 ini dalam sistem bilangan desimal terdiri dari 3 yaitu ratusan, 7 itu puluhan, dan 5 itu satuan. Oke, yang kedua itu sistem bilangan binar. Sistem bilangan binar adalah sistem bilangan yang digunakan secara luas dalam komputer dan teknologi digital. Sistem ini menggunakan basis 2 yang berarti hanya terdiri dari 2 simbol angka yaitu 0 dan 1. Dalam sistem bilangan binar, setiap digit dalam sebuah bilangan juga memiliki nilai yang ditentukan berdasarkan posisinya, tetapi dalam kelipatan dari 2. Contohnya seperti gambar yang di sini, yaitu 10101. Nah, 2 itu simbolnya binar. Nah, jika kita konversikan ke bilangan yang paling umum atau bilangan desimal, itu hasilnya itu 21. Itu dalam bilangan desimal. Oke, yang ketiga itu sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8 yang terdiri dari 8 simbol angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam sistem bilangan oktal, setiap digit dalam bilangan memiliki nilai yang ditentukan berdasarkan posisinya dalam kelipatan dari 8. Contohnya 47 oktal ini, jika kita konversikan sistem bilangan paling umum atau sistem bilangan desimal, itu hasilnya sama dengan 39 desimal. Oke, yang keempat itu adalah sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16 yang terdiri dari 16 simbol angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Dalam sistem bilangan heksadesimal, setiap digit dalam bilangan memiliki nilai yang ditentukan berdasarkan posisinya. Dalam kelipatan dari 16, angka heksadesimal A, B, C, D, E, F digunakan untuk mewakili nilai 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 secara berurutan. Contohnya seperti gambar sini, 3A heksadesimal. Jika kita konversikan sistem bilangan paling umum ke sistem bilangan desimal, itu hasilnya yaitu 58 desimal. Oke, lanjut kita ke konversi sistem bilangan. Konversi bilangan adalah proses mengubah bilangan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan lainnya. Nah, konversi bilangan ini terdiri dari 6 jenis konversi bilangan. Yang pertama itu konversi bilangan binar dan desimal, konversi bilangan oktal dan desimal,
konversi bilangan oktal dan biner, konversi bilangan heksa dan desimal, konversi bilangan heksa dan biner, dan terakhir konversi bilangan heksa dan oktal. Sebelum ke pembahasan itu, nah ada juga yang disebut dengan tabel konversi sistem bilangan. Nah, oke, kita bisa lihat di sini di tabel konversi bilangan desimal, biner, heksa, dan oktal. Bisa kita lihat juga desimal itu adalah angka yang paling umum atau bilangan umum ya. Jadi yang seperti yang biasanya kita pakai itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk angka biner itu memiliki dua simbol, itu 1 dan 0. Nah, kita juga bisa lihat situ ada 1, 0 dan seterusnya ya. Pokoknya ada 1 dan 0 saja gitu. Nah, untuk heksadesimal itu memiliki 16 simbol dari 0 sampai F, yang dimana A dan F-nya itu adalah nilai 10 sampai 15 secara berurut. Nah, di sini juga kita bisa lihat jika kita konversikan bilangan F ke biner, heksadesimal ke biner tuh, bilangan F-nya. Nah, itu hasilnya 4 digit biner. Yang artinya satu bilangan heksadesimal itu sama dengan 4 digit bilangan biner. Nah, kalau oktal itu memiliki 8 basis dari 0 sampai 7. Nah, dan di sini sama kayak heksa juga. Di angka 7 jika kita konversikan ke biner itu ada 3 digit, yang dimana artinya satu digit oktal itu kita konversikan ke biner itu 3 digit. Nah, oke. Langsung kita lanjut ke pembahasannya. Oke. Jenis yang pertama itu adalah konversi bilangan biner dan desimal. Seperti yang dikatakan pada artikel sebelumnya, bahwa sistem bilangan biner merupakan bilangan yang berbasiskan 2 atau digambarkan dengan X. 2 itu sebagai simbol biner, sehingga digunakan 2 pangkat X untuk mengkonversikannya ke dalam bentuk bilangan desimal. Contohnya seperti gambar yang ini, yaitu yang pertama itu 1110 biner yang kita konversikan ke desimal. Kita pecahkan dulu, setiap digitnya itu kita kalikan 2. Nah, untuk pangkatnya kita urutin dari 0 sampai seterusnya, sampai beberapa banyaknya bilangan desimalnya dari yang paling kanan. Jadi yang paling kanan itu 0, terus seterusnya 1, 2, 3 dan seterusnya jika bilangan binernya itu banyak gitu. Nah, seterusnya kita hitung yang di dalam kurung nih. 1 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, 1 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, dan 1 kali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, dan 0 itu hasilnya tetap 0 ya, karena dikali 0. Nah, terus 8 tambah 4 tambah 2 itu sama dengan 14. Nah, jadi hasil dari 1110 biner itu sama dengan 14 desimal. Oke, contoh yang kedua itu adalah bilangan pecahan ya. Nah, kita pecahkan dulu nih bilangan bulatnya sama bilangan pecahannya. Bilangan bulatnya itu contohnya sama kayak sebelumnya. Kita pecahkan, kita kalikan 2, terus kita pangkatkan dari 0, kita pangkatkan 0 dari yang paling kanan, 0, 1, 2, 3 dari yang paling kanan nih. Terus hasilnya itu sama dengan 9. Dan untuk bilangan pecahannya, bedanya nih, dia dari -1 dari yang paling kiri. Jadi ini 0 dikali 2 -1 gitu, pangkat -1, terus ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 gitu, sampai seterusnya. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,3125. Nah, kita tambahkan lalu yang bilangan bulat tadi sama bilangan pecahannya. 9 desimal ditambah 0,3125 desimal. Nah, hasilnya itu 9,3125 desimal. Nah, itulah adalah hasil dari 1001,0101 biner. Untuk mengkonversikan bilangan bulat desimal ke dalam bentuk bilangan biner,
dilakukan dengan cara membagi secara berulang-ulang bilangan desimal tersebut dengan angka 2 sampai bilangan desimal tersebut tidak dapat dibagi lagi. Sisa dari setiap pembagiannya merupakan hasil bit yang didapat. Untuk mengkonversi bagian bilangan pecahannya dilakukan dengan cara mengkalikan bilangan pecahan tersebut secara berulang-ulang dengan angka 2 sampai hasil kalinya sama dengan 0 atau hasilnya berulang-ulang nih. Bilangan di depannya koma atau carry disebutnya. Bilangan di depan koma atau carry disebutnya dari hasil perkalian adalah hasil bit yang didapat. Nah, contohnya seperti gambar di sini ya. 625 desimal kita konversikan ke biner. 625 itu kita bagikan 2 dulu. Nah, tapi karena masih ada sisa baginya yaitu 1 yang aslinya hasilnya 312,5 itu, jadi biar tidak ada komanya kita jadikan sisa bagi 1. Nah, 1. Nah, terus 312 nya itu kita bagikan 2 lagi. Nah, terus kalau misalkan dia bisa dibagi kagak menghasilkan bilangan pecahan, nah maka sisa baginya itu 0. Nah, sampai seterusnya dibagi terus sampai ya ketemu 1 bagi 2. Nah, 1 bagi 2 kan sama dengan 0,5. Nah, 0,5 kan itu pecahan. Maka kita ambil 0-nya aja. Jadi sama dengan 0. Nah, sisa baginya itu sama dengan 1. Nah, jadi terus diurutin nih dari bawah sampai atas. Jadi bilangan biner itu 1001 11000. Nah, gitu. 625 bilangan desimal sama dengan 1001 1100 01 bilangan biner. Contoh keduanya itu jika pecahan sama kayak sebelumnya juga ya. Kita pisahkan dulu bilangan bulatnya sama bilangan pecahannya. Bilangan bulatnya itu kita bagikan sama kayak sebelumnya. Kalau bernilai 0, berarti kita taruh dia ke sisa baginya itu 1 gitu kalau hasilnya itu pecahan. Nah, terus kita taruh bilangan bulatnya aja. Nah, bilangan bulatnya itu kita bagikan 2 lagi gitu. Nah hasilnya itu dari bilangan desimalnya 13 hasilnya 1101 biner. Nah, untuk bilangan pecahannya kan bilangan pecahannya itu 0,375. Nah, kita kalikan 2. Nah, carry-nya itu adalah ini. Carry-nya itu adalah depannya koma. Misalkan 0, ini kan 0,375 dikali 2 itu hasilnya 0,75. Nah, dia nggak ada carry-nya sama sekali karena belum ada angka di depan koma. Itu hasilnya masih 0,75. Nah, cuman kalau misalkan di bawah 0,75 kita kalikan 2 lagi nih di bawah ya tuh hasilnya. Nah, itu sama dengan 1,5. Nah, yang di depan koma itu sebagai carry-nya. Kita ambil tuh yang depan koma. Depan komanya itu kan 1. Nah, berarti kita taruh di carry-nya 1. Nah, yang kita balikin ke ini hasilnya itu 0,5 aja. Satunya enggak gitu. Satunya itu sebagai carry-nya. Nah, terus kita kalikan 2 lagi. 0,5 dikalikan 2. Nah, hasilnya itu sama dengan 0. Nah, carry-nya itu 1. Nah, kenapa 0? Karena hasilnya itu 1,0 gitu. Jadi yang kita ambil itu satunya ditaruhin ke carry dan 0,0-nya itu sebagai hasilnya gitu. Nah, jadi kita ambil lagi nih dari yang paling atas. Kalau misalkan bilang pecahan dari paling atas nih 011, berarti bilangan biner 0,375, bilangan desimal 0,375 desimal itu sama dengan 0,011 biner. Nah, karena sebelumnya kita sudah menemukan bilangan bulatnya yaitu 1101, kita tambahin aja sama bilangan pecahannya yang hasilnya 1101,011. Oke, yang kedua itu konversi bilangan oktal dan desimal.
Seperti yang dikatakan pada artikel sebelumnya, bahwa sistem bilangan oktal merupakan bilangan yang berbasiskan 8 yang digambarkan dengan X dan simbolnya itu 8 yang di bawah ya. Sehingga digunakan 8 pangkat X untuk mengkonversikan ke dalam bentuk bilangan desimal. Nah seperti gambar tersebut, dari 1161 kita konversikan ke desimal, itu hasilnya sama kayak sebelumnya ya, sama kayak yang binar, tapi bedanya dia dikali 2 dikali 8, dan untuk pangkatnya sama aja, dari 0 1 2 3 4 5 6 seterusnya dari yang paling kanan gitu. Dari yang paling kanan itu 0 gitu. Nah terus kita hitung lagi, terus kita tambahkan, nah hasilnya itu 625 desimal. Nah jadi konversi dari oktal 1161 itu sama dengan 625 desimal. Nah, contoh kedua yaitu yang pecahannya sama seperti yang binar juga, tapi bedanya dia dikali 8. Nah, jadi bilangan bulatnya sama kayak sebelumnya. Jadi 137 itu hasilnya 137 oktal itu hasilnya 95 desimal, dan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan juga sama. Kita kalikan 8. Kita kalikan 8 dari yang paling kiri. Kiri itu minus 1, terus sampai ke kanan itu minus 2, dan seterusnya sampai banyaknya bilangan pecahannya gitu. Nah, ketemu hasilnya itu yaitu 0,265 desimal. Nah, tinggal kita tambahkan 95 desimal ditambah 0,265 desimal itu sama dengan 95,265 desimal. Itu hasil dari konversi 137,21 ke 95,265 desimal. Sedangkan untuk konversi bilangan bulat desimal ke dalam bilangan oktal, caranya yang digunakan sama seperti pada konversi bilangan desimal ke binar. Namun, bilangan pembaginya pada bilangan oktal adalah angka 8. Karena sistem bilangan oktal adalah bilangan dengan basis 8. Untuk mengkonversi bagian bilangan pecahannya dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan pecahan tersebut secara berulang-ulang dengan angka 8 sampai hasilnya sama dengan 0, atau hasilnya berulang. Bilangan di depannya atau disebutnya bilangan di depan koma atau disebut dengan carry dari hasil perkalian adalah hasil bit yang didapat. Oke, bisa kita lihat sini contohnya, yaitu kita ambil yang contoh yang kedua, yaitu 73,75 desimal ke oktal. Kita pisahkan dulu bilangan bulat sama bilangan pecahannya, yaitu bilangan bulatnya itu 73 dan bilangan pecahannya itu 0,75. Kita bagikan 73 itu dengan 8. Nah, hasilnya itu 9. Karena kita mengambilnya itu bilangan bulatnya aja. Gitu, bilangan bulatnya aja. Nah, bilangan pecahannya kita jadikan sebagai sisa bagi. Nah, yang jadinya sisa baginya itu sama dengan 1. Nah, terus 9 bagi 8 itu sama dengan 1. Terus kita sisa baginya itu sama dengan 1, dan 1 bagi 8 itu sama dengan 0. Sisa baginya sama dengan 1. Jadi nilai oktalnya itu jadi 111 oktal. Terus untuk bilangan pecahannya 0,75 desimal itu kita kalikan 8. Nah, karena hasilnya sama dengan 6 ya, 6,0. Nah, makanya dia 6-nya itu kita ambilkan jadi carry. Nah, hasilnya itu sama dengan 0 gitu. Karena carry-nya itu sama dengan di depan koma gitu kan, 6,0. Kita ambil 6 sebagai carry. Jadi hasilnya itu 0. Jadi nilai oktalnya itu 0,6. Nah, kita tambahkan 111 ditambah 0,6 sama dengan 111,6 oktal. Oke, untuk jenis yang ketiga itu konversi bilangan oktal dan binar.
Untuk mengkonversi bilangan oktal dan bilangan biner, caranya adalah dengan mengkelompokkan bilangan biner yang berkesangkutan menjadi 3 bit dan sebaliknya mulai dari bagian paling kanan. Untuk mengkonversikan bilangan oktal ke biner, caranya yaitu dengan cara mengonversikan setiap 1 digit dengan oktal ke dalam bentuk 3 bit binernya. Oke, contohnya seperti di gambar ini, itu 1161 kita konversikan ke biner. Jadi kita pecahkan dulu nih 1161. Nah, terus setelah kita pecahkan, kita bagikan 2. Setiap yang kita pecahkan tuh kita bagikan 2. Kayak yang satu ini kita bagikan 2 itu sama dengan 0, terus sisa baginya 1. Nah, terus setelah kita menemukan sisa baginya itu, kita jadikan 3 digit karena dia ada satu doang. Nah, kita tambahin aja 0 di depannya, jadi hasilnya 001 gitu. Terus kalau untuk yang 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa baginya itu 0 karena tidak bentuk pecahan ya. Terus 3 bagi 2 itu sama dengan 1. Nah, sisa baginya 1 karena dia 1,5 gitu pecahan. Nah, jadi kita ambil jadi sisa bagi 1. Nah, terus untuk 1 dibagi 2-nya itu sama dengan 0 dan sisa baginya 1. Nah, gitu. Nah, ini hasilnya jadi 110. Kita ambil dari yang paling bawah, 110 biner. Oke, jadi nah karena di sini sama aja ya, 1161. Jadi hasilnya itu 001 001 110 001. Nah, di depannya boleh dihilangkan kosongnya. Jadi hasilnya itu bilangan 1161 oktal itu kita konversikan ke biner, itu hasilnya 100 111 0001. Nah, untuk konversi bilangan biner ke oktal, caranya adalah dengan mengkelompokkan bilangan biner yang berkesangkutan menjadi 3 bit mulai dari bagian paling kanan untuk bilangan bulatnya dan yang paling kiri untuk bilangan pecahan, lalu mengkonversi setiap 3 bit bilangan biner tersebut ke dalam bentuk bilangan oktalnya. Nah, contohnya itu gambar tersebut ya, yaitu 100 111 0001. Kita konversikan ke oktal. Nah, kita pecahkan dulu nih dari yang paling kanannya. Kita pecahkan 3 digit, terus ke depannya itu 3 digit. Nah, jadi pas kita pecahkan itu hasilnya 100 tuh paling belakang ya. Terus 011 100 sama 1. Nah, sisa 1 itu, kalau sisa 1 kita tetap harus jadiin 3. Nah, kita tambahin aja 0 di depannya, jadi 001. Nah, gitu. Nah, terus setelah itu setelah kita pecahkan nih, kita kalikan 2. Nah, kita kalikan 2 dari yang paling atas tuh, kita kalikan 2 terus sampai angka binernya tuh. Angka binernya kan ada 3 doang tuh maksimal untuk oktal ya. Terus untuk pangkatnya itu berarti dari 012 aja karena dia hanya 3 digit. Nah, terus kita hitung dari 001 biner itu sama dengan 1. Nah, terus kalau untuk 110 itu sama dengan 6. Nah, 001 itu 1, 001 juga 1. Terus kita ambil yang paling bawah, dari yang paling bawah tuh. Dari yang paling bawah itu berarti 1161. Nah, jadi hasilnya 10011110001 sama dengan 1161 oktal. Dan yang keempat yaitu adalah jenis konversi bilangan heksadesimal dan desimal. Seperti yang dikatakan pada artikel sebelumnya, bahwa sistem bilangan heksadesimal merupakan bilangan yang berbasis 16 yang digambarkan X terus simbolnya 16, sehingga digunakan 16 pangkat X untuk mengkonversikannya ke dalam bentuk bilangan desimal. Contohnya itu 271 ya, kita konversikan ke
bilangan desimal. Nah, di sini sama kayak sebelum-sebelumnya, jika kita mengkonversikan ke desimal, kita kalikan, bedanya di sini kita kalikan 16 gitu. Jadi 2 itu dikalikan 16, 7 kalikan 16, sama 1 dikalikan 16. Nah, terus pangkatnya itu 0, 1, 2, 3 secara berurutan dari yang paling kanan gitu. Terus hasilnya itu 5, 1, 2 ditambah 1, 1, 2 ditambah 1. Nah, hasilnya 625 angka desimal. Nah, untuk contoh keduanya itu sama juga sebelumnya. Ini bilangan pecahan ya. Jadi kita pecahkan dulu bilangan bulatnya sama bilangan pecahannya. Nah, terus kita hitung sama sebelumnya nih bilangan bulatnya. Terus untuk bilangan pecahannya sama juga kayak sebelum-sebelumnya tuh. Kita kalikan dengan 16 tapi pangkatnya tuh minus 1 dari yang paling kiri. Paling kirinya itu 2. Berarti 2 kali 16 pangkat minus 1 gitu. Terus A itu karena sebelumnya dijelaskan itu A itu sama dengan 10. Nah, berarti 10 dikali 16 pangkat 2. Nah, gitu. Terus hasilnya itu sama dengan 0,164 desimal. Nah, terus tinggal kita jumlahkan. Bilangan bulatnya itu 480 hasilnya. Terus bilangan pecahannya itu 0,1684. Nah, hasilnya jadi 480,164 desimal. Nah, untuk mengkonversi bilangan bulat desimal ke dalam bentuk bilangan heksadesimal, caranya digunakan sama seperti pada konversi bilangan desimal ke biner dan oktal. Namun bilangan pembaginya pada bilangan heksadesimal adalah angkanya 16, karena sistem bilangan heksadesimal adalah bilangan dengan basis 16. Untuk mengkonversi bagian bilangan pecahannya dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan pecahan tersebut secara berulang-ulang dengan angka 16 sampai hasil kalinya sama dengan 0 atau berulang ya. Bilangan di depan koma atau disebutnya carry dari hasil perkalian adalah hasil bit yang didapat. Nah, contohnya kita ambil dari yang nomor 2 ya. Di sini 82,25 kita ubah, kita konversikan ke heksadesimal. Yang bilangan bulatnya itu 82 dan bilangan pecahannya itu 0,25. Jadi 82 itu kita bagikan 16. Dapatnya kan sama dengan 5, gitu, ada komanya. Nah, komanya itu kita jadikan sisa baginya itu sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya itu kita bagikan lagi yang tadi 5 itu dibagi 16. Nah, karena hasilnya sama dengan 0, nah jadi sisa baginya itu ambil aja langsung 5 gitu. Jadi nilai heksadesimalnya itu 52 nih. Nah, jadi nilai heksadesimalnya dari 82 biner itu 82 desimal itu sama dengan 52 heksadesimal. Nah, untuk bagian pecahannya itu kita kalikan 16. Nah, karena dia 4 hasilnya 4,0. Nah, 4 itu kita ambil sebagai carry karena dia tuh di depan koma gitu, 4,0 gitu. Nah, 0 itu sebagai hasilnya. Karena sudah 0 tidak bisa dikali lagi. Udah hasilnya jadi 4 aja gitu. Jadi hasil dari 0,25 desimal itu sama dengan 0,4 heksadesimal. Nah, kita tinggal tambah 52 ditambah 0,4 heksadesimal sama dengan 52,4 heksadesimal. Itu hasil dari 82,25 sama dengan 52,4 heksadesimal. Nah, untuk jenis yang kelima itu ada konversi bilangan heksadesimal dan biner. Nah, untuk mengkonversikan bilangan biner dan heksadesimal caranya seperti oktal ya, yaitu dengan mengelompokkan bilangan biner yang bersangkutan dan sebaliknya juga tuh. Nah, hanya saja yang membedakan ini dia tuh 4 bit mulai dari bagian yang paling kanan gitu. Nah,
mengkonversikan bilangan heksadesimal ke bilangan biner, caranya mirip seperti cara mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan biner. Namun, pada bilangan heksadesimal ada sedikit perbedaan, yaitu mengkonversikan setiap satu digit bilangan heksadesimal ke dalam bentuk 4 bit binernya. Nah, untuk contohnya seperti berikut ya, 271 heksadesimal konversi ke biner. Oke, kita pecahkan dulu ya. 2, 7 sama 1. Nih, 271 kita pecahkan. Terus kita bagi nih, dibagi 2 nih. Setiap yang kita pecahkan kita bagi 2, sama seperti cara yang kita gunakan untuk mengkonversi ke bilangan biner. Kita bagikan 2 nih. Nah, kita dapat sisa baginya itu 1 dan 0 tuh. Nah, karena 2 digit doang, karena heksadesimal tuh harus 4 digit, kita tambahin 2 digit lagi. Nah, 00 10 gitu. Jadi 4 digit situ untuk 2 heksadesimal. Nah, untuk 7 itu kita bagikan lagi, hasilnya itu sisa baginya itu 111. Nah, 1 itu 3 digit, kita tambahin 1 lagi, 1 digit lagi biar menjadi 4, 1 digit 0 gitu. Nah, jadi 7 heksadesimal itu sama dengan 0111 biner. Untuk 1 sama kayak yang sebelumnya juga, kita bagi. Nah, sisa baginya 1 aja tuh. 1. Nah, kita tambahin lagi 000 di depannya biar menjadi 4 digit. Nah, jadi 1 heksadesimal itu sama dengan 10001 biner. Nah, kita tinggal gabungin nih. Jadi hasilnya 0010 0111 0001. Nah, karena di depannya ada 0, kita hilangin aja. Jadi 271 heksadesimal sama dengan 10011110001. Nah, untuk mengkonversikan bilangan biner ke bilangan heksadesimal, caranya adalah dengan mengelompokkan bilangan biner yang bersangkutan menjadi 4 bit, mulai dari bagian paling kanan untuk bilangan bulatnya dan bagian paling kiri untuk bilangan pecahannya. Lalu mengkonversi setiap 4 bit bilangan biner tersebut ke dalam bentuk bilangan heksadesimalnya. Nah, oke, contohnya seperti gambar ini. Bilangan biner itu 100111001. Kita konversikan ke heksadesimal. Nah, kita pecahkan dulu nih 4 bilangan desimal dari yang paling kanan nih. Dari yang paling kanan itu 0001, terus 0111, terus 0010. Nah, terus baru kita kalikan nih. Kita kalikan 2, karena dia 4 digit doang. Nah, jadi untuk pangkatnya itu dari 0, 1, 2, 3 aja gitu. Nah, jadi 0 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, terus 1 kali 2 pangkat 0 gitu. Nah, jadi hasil yang 0001 biner itu sama dengan 1. Nah, terus untuk 0111 itu sama dengan 7, dan 0010 itu sama dengan 2. Nah, kita ambil dari yang paling bawah, 271. Nah, jadi hasilnya itu 271. Jadi konversi 10011110001 biner itu sama dengan 271 heksadesimal. Nah, yang terakhir itu adalah konversi bilangan oktal dan heksadesimal. Untuk mengkonversi bilangan oktal dan heksadesimal, caranya kita konversikan dulu nih dia ke desimal atau ke biner. Nah, setelah itu hasil dari desimal atau binernya itu kita konversikan lagi ke oktal atau ke heksadesimal gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi 271 heksadesimal, ini heksadesimal ke oktal. Nah, kita mau ubah dulu nih heksadesimal ke desimalnya dulu. Nah, kita ubah. Kalau heksadesimal kan dari heksa ke desimal kan harus dikalikan 16 gitu. Nah, jadi 271 itu kita pecahin 2, 7 dan 1 dikalikan 16 nih.
Nah, pangkatnya itu 0 dan seterusnya dari yang paling kanan gitu. 0, 1, 2, 3 dari yang paling kanan, dan hasilnya itu kita dapetin 625 desimal. Nah, ini baru desimalnya ya, belum oktalnya. Nah, setelah itu kita ubah nih dari desimal yang kita dapat itu, kita jadikan ke oktal. Kita pakai cara yang sebelumnya ya, kita bagikan 8 tuh. Bagikan 8 yaitu sama dengan 78. Nah, sisa baginya itu 1 karena hasilnya tuh sebenarnya koma. Nah, jadi karena yang diambil itu bilangan bulat, nah jadi kita komanya itu kita kasih ke sisa baginya gitu. Nah, sisa baginya 1. Nah, terus 78 itu dibagi 8 hasilnya 9. Nah, pokoknya sampai hasilnya itu 1 dibagi 8 gitu, yang hasilnya itu sisa baginya itu 1. Nah, jadi 1161 hasilnya itu. Jadi 271 heksadesimal itu sama dengan 1161 oktal. Nah, contohnya juga nih untuk oktal ke heksadesimal yaitu dari 1161 oktal ke heksadesimal. Nah, kita contohnya ini sekarang ke biner dulu nih. Jadi kita konversikan ke biner dulu. Nah, tadi kan udah dijelasin, kita harus pecahin dulu setiap angkanya nih 1161 gitu, kita pecahin, terus kita bagi 2. Nah, sisa baginya itu 1. Nah, udah dijelasin ya. Nah, pokoknya hasilnya itu jadi 10011110001 biner. Nah, setelah dapat bilangan binernya, nah kita harus konversikan ke heksadesimal. Nah, dengan cara kita kelompokkan dulu nih 4 digit dari kanan nih. Nah, terus setelah itu kita kalikan 2 nih. Kita kalikan 2 dari 0, 001. Nah, 0 itu dikalikan 2 pangkatnya 3, 0 kalikan 2 pangkat 2, 0 kalikan 2 pangkat 1, dan 1 kalikan 2 pangkat 0 gitu. Nah, jadi pangkatnya itu dari paling kanan itu 0, 1, 2, 3 sampai 3 karena dia 4 digit ya. Nah, terus yang bawahnya juga nih 011. Nah, yang jadi hasilnya itu sama dengan 7, dan yang 0010 itu hasilnya 2. Nah, jadi kita ambil dari yang paling bawah ke atas yaitu 271. Nah, jadi hasilnya dari 1161 oktal sama dengan 271 heksadesimal. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.